Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di dunia yang hiruk-pikuk ini, seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, hingga lupa untuk menung sejenak tentang dua sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita mungkin pernah merasa mereka terlalu menuntut, terlalu cerewet, terlalu diam, terlalu keras, atau terlalu sibuk. Tapi tahukah engkau bahwa di balik semua itu tersembunyi cinta yang tak terukur oleh logika? Ayah yang diam-diam menahan lelahnya, seorang ibu yang memeluk luka demi kita tersenyum. Dan seringkali, kita baru sadar saat semuanya telah berlalu, ketika tangan mereka telah dingin, dan wajah mereka hanya tinggal dalam kenangan. Kisah ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah ajakan untuk merenung, untuk kembali menundukkan hati, dan bertanya pada nurani, sudahkah kita benar-benar menghargai mereka? Sebelum kita lanjut lebih dalam, simaklah ini sampai akhir, karena ada pelajaran besar yang bisa mengubah caramu memandang ayah dan ibu, dan mengubah cara kita bersyukur atas hidup ini. Jika video ini menyentuh, jangan lupa tekan like dan subscribe, agar lebih banyak anak-anak yang sadar. Sebelum segalanya terlambat, mari kita lanjutkan. Ayah dan ibu adalah dua nama, satu pengorbanan. Ayah dan ibu, dua kata yang singkat tapi mengandung lautan makna. Dua sosok yang diam-diam membawa dunia kita di pundaknya. Mereka adalah dua wajah cinta sejati, yang tidak menuntut balas, yang tak pernah pamrih dalam memberi. Kita sering lupa bahwa setiap langkah kaki mereka adalah doa, dan setiap lelah mereka adalah cinta yang tak terucapkan. Bayangkanlah, setiap pagi, ayah pergi meninggalkan rumah. Dalam diam ia menahan lelah, menantang panas matahari, dan bergelut dengan kerasnya dunia. Pernahkah kita bertanya, berapa kali ia lapar demi kita kenyang? Berapa banyak ia sembunyikan luka demi wajahnya tetap tampak tegar di hadapan kita? Dan ibu, perempuan yang tubuhnya menjadi rumah kita selama 9 bulan, yang menanggung berat yang tak bisa dibagi, yang tidurnya terganggu, yang mualnya ia tahan, yang sakitnya ia sembunyikan, karena dalam hatinya hanya ada satu harap, agar anak yang dikandungnya bisa lahir dengan selamat dan sehat. Saat melahirkan, tubuhnya seperti terbelah, napasnya tercekat, jiwanya seakan berada di antara hidup dan mati. Tapi yang dia pikirkan bukan dirinya, bukan rasa sakitnya, melainkan kita. Tangisan kita saat lahir adalah musik terindah bagi telinganya. Dan sejak saat itu, hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri, tapi tentang kita. Mengapa kasih ibu terasa lebih besar? Seringkali kita bertanya, mengapa cinta dan kasih sayang seorang ibu terasa lebih dalam dan menyentuh hati dibandingkan ayah? Padahal, bukankah kita tercipta dari benih dua insan, ayah dan ibu? Jawabannya ternyata tidak sekadar emosional, tapi juga bersumber dari sisi ruhani dan fitrah penciptaan. Para ulama menjelaskan, sperma laki-laki berasal dari tulang sulbi, bagian belakang tubuh yang jauh dari pusat perasaan. Sedangkan sel telur perempuan berasal dari tulang dada yang berdekatan dengan hati, pusat rasa dan kasih sayang. Secara fitrah, perempuan lebih sensitif, lebih peka, dan lebih mudah menangis karena hatinya memang lebih dekat dengan cinta. Inilah yang menjadikan ibu lebih banyak merasakan, lebih banyak menderita, tapi juga lebih banyak mencinta. Namun bukan berarti ayah tak mencintai. Cintanya kadang diam, tertutup, tapi dalam. Ia menyembunyikan lelahnya agar kita tidak takut. Ia menyembunyikan tangisnya agar kita tetap kuat. Ia mungkin jarang memeluk, tapi setiap keringat yang menetes dari tubuhnya adalah bentuk kasih yang nyata. Syariat pun mengangkat ibu 3 kali lebih tinggi. Rasulullah pernah ditanya, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Barulah yang keempat, ayahmu. Ini bukan berarti ayah tidak penting, tapi syariat sedang mengajarkan kita untuk menghormati kadar perjuangan dan rasa sakit yang lebih besar yang ditanggung oleh seorang ibu. Karena dari kehamilan, melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak, sebagian besar berada di pelukan ibu. Mari berkaca, sejauh mana kita membuat mereka bangga. Mari jujur pada diri sendiri.
Sudah berapa kali kita menatap wajah ayah dan bunda dengan penuh syukur? Berapa kali kita genggam tangan mereka dan berkata, "Terima kasih." Berapa banyak doa yang kita panjatkan untuk mereka di sepertiga malam? Jangan-jangan kita lebih banyak menuntut daripada berterima kasih? Lebih sering bersuara tinggi daripada menundukkan hati? Mereka mungkin tidak meminta apa-apa, tapi yakinlah, dalam hati terdalamnya, mereka hanya ingin melihat kita hidup baik, hidup tenang, dan hidup dalam iman. Penyesalan terlambat tak lagi berguna. Banyak orang baru sadar ketika kedua orang tuanya telah tiada. Baru menangis saat kain kafan sudah membungkus raga. Baru ingin bicara ketika kubur telah dikambus tanah. Jangan tunggu saat itu datang. Selagi mereka masih ada, genggam tangan mereka, ucapkan cinta, balas walau setitik dari lautan jasa mereka. Karena ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua. Saudaraku, mungkin kita juga pernah berdiri di titik yang sama, mengabaikan ayah yang berlelah-lelah, menyepelekan ibu yang tak pernah tidur nyenyak karena kita. Tapi ketahuilah, Tuhan memuliakan keduanya bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka telah berkorban tanpa mengharap imbalan. Jika ada luka di hati mereka karena ucapan kita, jika ada kecewa karena sikap kita, hari ini, mari kita minta maaf. Selama kita masih bisa berkata, "Ayah, Ibu, maafkan aku." Selama kita masih bisa bersujud dan memohon, masih ada waktu untuk berbakti. Biarkan malam-malam kita menjadi ruang untuk mendoakan mereka, dan biarkan hati yang keras dilunakkan oleh tangisan rindu dan syukur. Karena sungguh, Tuhan lebih mencintai air mata taubat yang jatuh demi kedua orang tua, daripada amal besar yang dipamerkan tanpa rasa hormat pada mereka. Jika kisah ini menyentuhmu, jika nasihat ini menggugah hatimu, tekan tombol like, tekan subscribe, tinggalkan komentar, ceritakan bagaimana orang tuamu membentukmu. Dan jangan lupa, sebarkan video ini kepada sahabat dan keluargamu. Mungkin, lewat engkau, ada anak yang kembali sadar dan memeluk kedua orang tuanya sebelum terlambat. Karena dakwah hari ini bukan hanya di mimbar, tapi juga di layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.